صعد من هرم ليلا إلى الهرم تباشر البدر في تاج من الظالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر كأنه غير الهلك الهل القليل من واصطفى بلغ ما أهديتنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ولن تقدر على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك فاصغي إلى ما يلقي إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك. فصل في آداب الاستيقاظ من النوم. فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر وليكن أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله فقل عند ذلك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, selanjutnya Al-Imam Ghazali rahimahullah, seorang pakar yang dalam mengatur cara ibadah kita, sehingga tidak salah bahwa kitab-kitab beliau Al-Imam Ghazali rahimahullah ini menjadi banyak rujukan daripada para ulama setelahnya. Di antaranya ulama-ulama Hadramaut Yaman merujuk dan mengambil banyak daripada kitab-kitab Al-Imam Ghazali dalam permasalahan tasawuf dan hal-hal yang berkaitan dengan cara ibadah. Maka kata beliau, walan taqdira illa ala dhalika illa bi an tuwazzi'a awqatika. Dan engkau tidak akan bisa melakukan itu semua. Itu semuanya apa itu? Kemarin kita sudah bicarakan tentang al-fara'id wan nawafil. Melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah. Engkau tidak akan bisa melakukan itu semua. Kita nggak bisa teratur melakukan yang wajib, kewajiban-kewajiban kita. Juga kita tidak akan bisa melakukan kesunahan-kesunahan secara teratur illa bi an tuwazzi'a awqatika, kecuali
dengan kau bagi waktumu. Tauzi'ul awqat disebutnya, membagi waktu. Atau disebutnya juga tartibul awqat, mengurutkan waktu, kesibukan-kesibukan dan amal-amalan kita. Ini penting, kita kudu bikin jadwal urusan pekerjaan ibadah khususnya, ya. Sebagaimana urusan-urusan dunia kadang kita udah refleks aja kan gitu, pengen cepat. Pagi-pagi dianya belum mandi, burung udah dimandiin, ya. Ambil galah itu panjang banget, keluarin. Dianya masih kucel banget. Itu udah rutin kayaknya, udah rutin banget. Kayaknya udah jadwal, kan begitu. Nah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengurutkan waktu dan menjadwalkan urusan ibadah kita? Nah, itu. Ya. Ini alhamdulillah kita baca kitab ini menyadarkan kita. Justru kadang urusan ibadah, apalagi seperti yang sunnah-sunnah, kadang kita semaunya, sekenanya gitu dah. Kalau sempet, gitu. Kalau sempet katanya, ya kalau sempet kan sunnah. Tapi mandiin burung nggak ada dibilang kalau sempet, ya, nggak kayak disuruh dah. Bahkan jawabannya, alasannya udah siap aja, sebentar doang. Tuh. Coba kita jawab begitu kalau kita mau ngerjain sunnah, sebentar, saya mau ngerjain sunnah, sebentar doang, nah gitu. Tapi yang kebalikan ya kan, dari kebanyakan, ya kalau sempet dah. Salah pemahaman kita dan kadang kita meremehkan, ya. Nah, kita semua, saya ditegur dalam ini supaya kita apa? Tuwazzi' awqatah, mengatur waktu. Wa turattib awradah, dan mengurutkan aurad, wirid-wiridmu. Jadi kita bisa teratur, yang pertama dengan membagi waktu dan mentertibkan, tartib, bahasa Arab itu ya asalnya, tartib, tertib jadinya. Mengurutkan wirid-wiridmu. Apa wirid di sini? Kebiasaan baik yang sifatnya sunnah, itu namanya wirid. Sehingga kalau orang habis sholat, karena memang biasa baca zikir disebutnya jadi gitu. Tapi jangan salah paham, bukan ketika disebut wirid itu apa? Zikir. Oh. Zikir bagian dari wirid. Jadi al-wirdu, wirid itu kebiasaan baik dalam urusan sunnah-sunnah. Sesuatu yang baik yang biasa dikerjain dari ibadah-ibadah sunnah yang tambahan. Tapi udah biasa, itu namanya wirid. Setiap hari Senin dan Kamis dia puasa, maka disebutnya wiridnya. Dia punya wirid tuh. Oh, apaan bacaannya? Begitu kan. Dari kata wirid, tahu-tahu bacaan aja kudunya. Ya, nggak mesti bacaan. Jadi banyak orang masih memahami wirid itu zikir. Wirid itu satu amalan sunnah yang udah jadi kebiasaan. Wiridnya puasa Senin Kamis misalnya gitu. Alhamdulillah. Si fulan punya wirid, kalau habis subuh biasa baca Quran. Nah, itu jadi wirid. Jadi wirid itu maknanya apa? Satu kebiasaan baik, ya, satu kebiasaan baik dari sifat, dari ibadah-ibadah sunnah, zikir, baca Quran, sholat sunnah dan yang lainnya. Ya. Kalau yang wajib bukan wirid, memang kewajiban udah, harus. Ya. Nah ini yang tambahan ini yang sunnah, sifatnya nggak semua orang bisa ngerjain wirid. Sehingga kata seorang ulama besar dari Hadramaut, Tarim, mengatakan, man laisa lahu wirdun kaqirdun, atau kalau dimatiin belakangnya, man laisa lahu wirid
kakirid. Itu ungkapan Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf yang pertama kali dijulukin As-Saggaf di Tarib. Apa kata beliau tadi itu? Man laisa lahu wirdun kakirdun. Siapa yang enggak punya wirid maka kayak kirid. Apa kirid? Monyet, monkey gitu. Artinya seperti binatang. Saking disuruhnya nih, ya, kita punya kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Apaan yang kita kerjain jadi wirid. Ya. Nah, wirid ini yang nanti dikatakan juga kebiasaan baik yang bisa Allah matikan kita lagi ngerjain wirid itu. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Itu kata Nabi. Siapa yang 'asha 'ala syai'in, hidup, ketika hidup 'ala syai'in, selalu melakukan satu perbuatan. Nah, ada satu perbuatan yang dikerjain. Kalau hadis ini umum contohnya, kebaikan atau keburukan contohnya kan gitu. Siapa yang biasa ngerjain kebaikan, biasa ngaji kemana aja nggak pernah libur, selama dia sehat dan bahkan mungkin ada sakit-sakit kita bawa juga diri kita, maka insya Allah mati kita lagi ngaji. Alhamdulillah. Pintar dulu ya, jangan sekarang gitu. Mudah-mudahan Allah panjangin umur bos. Ya. Repot ambulan kudu berapa biji nih ntar gitu. Ya. Ini ngalahin Covid tar katanya. Ya. Covid bolak-balik, ini sekaligus 100 ambulan bisa gitu. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau matinya lagi maksiat, mancing. Oh, maksiat artinya sesuatu yang nggak ada gunanya. Matinya lagi main catur, matinya lagi main judi, karena kebiasaannya itu. Ya bisa jadi tar matinya lagi begitu. Makanya tadi disuruh banyakin wirid ataupun kebiasaan baik yang sifatnya sunnah. Kagak banyak, jumlahnya jangan banyak-banyak, dikit aja tapi rutin, itu namanya wirid. Ya. Jadi tadi kata siapa? Habib Abdurrahman As-Saggaf. Siapa yang nggak punya wirid kayak kirid. Ya kan kita nggak mau dikata kayak monyet. Ya. Jadi wirid itu apa saja dari kebaikan-kebaikan yang sifatnya sunnah, dan jangan banyak-banyak kalau kita nggak sanggup melakukannya setiap hari. Karena yang paling bagus dalam urusan wirid ataupun ibadah, yang penting istiqomah, rutin, mudawamah. Kalau kata orang Jawa, ajak, ya gitu ya. Saya ingat lagi belajar lu, al istiqomah tuh utawi ajak, kan gitu. Mudawamah, meskipun cuma sedikit. Khairul umur madama wa in qalla. Tuh kata Nabi. Jadi Nabi pun, Rasulullah SAW juga nyuruh kita bikin wirid, ibadah sunnah contohnya, nggak banyak-banyak. Karena emang Nabi tahu kelas kita. Nah, kelas kita segini dah, kelas kita nih, kelas apaan? Ya, bukan kelasnya para nabi, bukan kelasnya para salihin, bukan kelasnya para siddiqin, kelas kita begini. Ya. Apa? Disuruh banyakin sekali-kalinya doang, tar. Besoknya libur, capek, bosan. Makanya Islam itu sebenarnya Nabi sudah mengajarkan supaya kau nggak bosan, sedikit-sedikit tapi istiqomah. Khairul umur madama. Sebaik-baiknya urusan artinya ibadah adalah madama, yang terus-terusan setiap hari. Wa in qalla, meskipun cuma sedikit. Yang harus kita ketahui.
Nggak banyak amalan kita kerjaannya, tapi dikit. Ya. Sedekah kita bawa, jangan kagak sama sekali, misalnya gitu. An tu'tiya qalilan khairun min an tumsikahu. Saking disuruhnya sedekah setiap hari, biar kata cuma dikit, kata Nabi, kau berikan sedikit lebih baik daripada kagak sama sekali, kan gitu. Cuman ya hadis jangan dipakai banget. Duitnya banyak, dibawanya dikit, bener. Untuk kata Nabi gitu katanya. Bisa bangetnya, ya. Pikiran yang begini dia nyambung, tapi salah nyambungnya, ya. Sama kayak hadis Nabi, ini orang pakai ujung-ujungnya doang. Fa idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Urusan berperilaku baik kepada tetangga, kalau kau masak lalu itu aromanya bisa sampai ke tetangga kanan kiri depan belakang, kata Nabi, fa'akthir, banyakin airnya alias kuahnya, kan gitu. Oh, bener kuah yang dikasih. Nah, kata tetangga, mana isinya ini, air semua. Nah, kata Nabi, banyakin airnya, tuh kan. Ya. Aduk mana kali nggak ketemu, kali bener kali. Nah, ini hadis-hadis yang jangan salah kita mengartikannya. Hadis-hadis seperti ini bagi orang yang tidak mampu, kayak tadi sedekah. Ya urusan sedekah, kalau ngomong sedekah dikit sama banyak, pahalanya gedean mana? Banyak. Kayak sering disebutin, daripada 50.000 kagak ikhlas, mendingan 1 juta dah ikhlas. Betul gak? 100 ikhlas, gope ikhlas, dan seterusnya. Ya. Karena kata ulama, al khairu kullama zada bitilkan nisbah, katanya. Ini rumus-rumus kita pakai. Kebaikan itu ketika bertambah maka pahalanya makin bertambah. Gitu. Jadi kalau ngasih segitu ya, jadi hadis-hadis tadi itu bagi orang yang tidak mampu. Ya. Adapun kita punya rezeki banyak, berlomba-lomba, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang barokah, yang banyak, amin ya rabbal alamin. Jadi wirid itu kebiasaan baik yang jadi sering kita lakukan. Makanya di sini dikatakan turattib auradah, kau urutkan itu wirid-wiridmu, kebiasaan baikmu. Urutinnya dari mana? Min sabahika ila masaika, dari mulai pagimu sampai soremu. Istilahnya dari mulai bangun tidur sampai kau mau tidur lagi. Ya, wirid yang namanya zikir, sehari cepet, istighfar 100, sholawat 100 misalnya gitu, tasbih 100, apalagi hauqalah 100, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah 100 misalnya. Itu jadi wirid, kebiasaan, ya. Pokoknya kata Imam Ghazali, engkau bisa melakukan itu kalau kau pikirin wiridmu. Nah, kalau wiridnya nggak dipikirin, sembarangan aja, berantakan, maka kau tidak akan bisa sempurna melakukan kebaikan dari yang wajib dan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting banget mengatur waktu dan mengurutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Fasbi ila ma yulqi ilaika min awamirillahi ta'ala alaika. Maka isqa', dengarkanlah olehmu apa yang disampaikan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kapan? Min hini tastayqin, dari kau bangun, min naumik min manamika, dari tidurmu, sampai waktumu
kembali untuk tidur lagi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita urutin waktu kita. Nih kayak ngaji, kalau kagak dikasih waktu nggak sempet aja udah, ya. Apa nggak kelihatan nganterin bini, ya. Jadi contoh yang apa, ya kan kadang ditanya begitu, ya. Bisa ketemu lagi nganterin bini lagi, wah 2 dah tuh bininya dah tuh, ya. Boleh silahkan, tapi ini kan satu kebiasaan baik yang harus kita pikirkan, itu ya. Jadi harus diurut. Makanya pentingnya ada urutan tertib pengajian. Nah, itu supaya kita tahu Senin di mana, Selasa di mana, Rabu di mana, Kamis di mana, Jumat di mana, dan seterusnya. Habis maghrib di mana, silahkan. Nah, itu. Faslun fi adabil istiqadhi minan naumi. Fasal yang menjelaskan tentang adab bangun dari tidur. Mulai kita masuk dalam fasalnya, ya. Fa idza istayqadta minan naumi fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajr. Kata Imam Ghazali, apabila engkau bangun atau ingin bangun dari tidur, fajtahid, fa idza istayqadta minan naum, apabila kau ingin bangun tidur malam, gimana itu? Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, berusahalah kau bangun sebelum fajar. Ini mulai beliau ngajarin kita ngurutin waktu. Jadi urusan mulai pagi ini bangun dari tidur gimana? Kalau kau mau bangun dari tidur, fajtahid, maka berusaha. Jadi harus sungguh-sungguh. Kenapa makanya pakai kalimatnya fajtahid, sungguh-sungguh? Karena berat, nggak gampang orang bangun sebelum subuh atau sebelum fajar. Ya. Apalagi tidurnya udah malam, itu gampang banget alasannya datang. Paling gampang alasan, gue tidur jam 2, gitu. Sampai suruh jam 2. Iya. Baru mau tidur, ya pantes dah. Yang mantesin sendiri. Ya. Boleh silahkan kita mau tidur jam berapa, jarang-jarang tapi jangan tiap malam tuh. Tidur sampai tiap malam jam 1, tiap malam jam 2. Mungkin kalau ada urusan kadang-kadang pulang malam atau urusan, boleh. Tapi kalau ada karena ngapain tidur sore-sore ya enggak. Karena kita punya niat untuk bisa bangun sebelum subuh. Itu kata Imam Ghazali itu. Dari awal kita diajarin. Kalau kau mau bangun tidur dari tidur malammu, maka pilihlah dan berusahalah sungguh-sungguh. Paksain berarti. Kau bangun sebelum fajar, sebelum subuh. Apa tujuannya? Litusalliya awalal waqti, supaya kau bisa sholat subuh di awal waktu. Dan juga bagusnya apalagi orang laki berjamaah. Lirijal, bagi bapak-bapak, orang laki berjamaah. Besar lagi fadilahnya. Ini beliau nggak ngomongin tahajud, Pak. Karena yang inti-inti dulu. Kalau kita mau bahas kenapa? Karena kita sebaiknya melakukan sholat tahajud sebelum datangnya waktu subuh. Tadi nggak usah banyak-banyak, minimal berapa? 2 rakaat. Sebelum kemari atau mau di mari sholatnya silahkan. Sebelum kuliah subuh atau kita di rumah atau kita mau di masjid boleh silahkan. Minimal 2 rakaat kita melakukan sholat sunnah sebelum subuh. Setelah kita bangun dari tidur, maka itu dikatakan kita telah melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud 2 rakaat.
pengertian sholat tahajud, ada yang mengartikan cuma sholat sunnah, tapi ada ulama lain yang dimaksud sholat tahajud itu ya termasuk juga kalau orang sholat wajib malam-malam tuh, sholat fardu, misalnya dia tidur belum sholat isya, ketiduran capek, tapi jarang-jarang ya, soalnya jarang banget dah, mungkin saking kecapeannya ketiduran, bangun belum sholat isya, saking ngantuknya itu ya, hampir jam 4 baru bangun. Begitu dibangun kan sholat apa dulu yang harus dia kerjain? Isya, karena itu yang wajib sebelum yang sunnah. Yang wajib dulu, karena yang wajib disebutnya hakullah, hak kepada Allah yang harus pertama kita bayar, karena wajib kan sifatnya. Selesai sholat isya, subuh. Ini udah di ujung banget ya sembahyangnya. Ya. Tapi tadi ya, dia mungkin sekali-kalinya dan tuh, ya kalau bisa sih jangan dah gitu. Begitu selesai sholat isya, subuh. Maka kata ulama termasuk dia telah melakukan sholat tahajud. Nah, itu. Jadi tahajud itu sholat yang dilakukan setelah bangun dari tidur pada waktu malam hari sebelum khususnya itu pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Itu udah masuk sepertiga malam yang terakhir, kira-kira jam berapa? Jam 2 kira-kira. Dari jam 2 terus masuk tuh sepertiga malam yang terakhir sampai sebelum subuh. Nah, Imam Ghazali dalam kitab ini menekankan bangun sebelum subuh. Untuk apa? Ngincer bisa sholat subuh di awal waktu. Kenapa sih sholat subuh itu luar biasa, banyak banget sholat subuh. Sholat subuhnya nih, belum qobliyahnya. Sholat subuh itu apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri ay salatal fajri. Sesungguhnya sholat subuh kana mashhuda, itu disaksikan oleh para malaikatnya Allah, disaksikan, dicatat, ditulis. Berapa malaikat yang menyaksikan sholat subuh? 2 sip, 2 aplusan ngumpul di situ. Kan malaikat dibagi 2 dalam urusan setiap hari. Ada disebutnya malaikatul lail, yang satu lagi malaikatun nahar. Ada malaikat malam, malaikat yang tugasnya turunnya bertugas pada waktu malam hari. Kapan tuh kalau malaikat malam turunnya? Asar, menjelang malam udah siap. Jadi kalau turunnya asar nggak pakai telat kan gitu. Nah kita jam 7 lewat datangnya ya. Kalau tugasnya satpam gantinya jam berapa? Jam 7, datangnya setengah 8. Kan pantasnya kalau mau sip-sipan gantinya datangnya kapan? Awalan sebelumnya. Tuh malaikat tadi contohnya tugasnya malam bukan dari asar malam masuknya, malam maghrib masuk, tapi udah standby. Wah begitu masanya. Jam berapa? Asar. Tuh malaikatul lail turun. Terus sampai kapan? Sampai subuh. Begitu subuh datang, malaikat siang mana? Sama kayak malaikat malam, sebagaimana belum datang waktunya udah datang duluan, malaikat siang pun sebelum subuh udah datang. Jadi ketika sholat subuh kumpul tuh yang dikatakan disaksikan oleh para malaikat. Malaikat siang sama malaikat malam kumpul. Kalau malaikat ngumpul bukannya ngopi doang, kongko ngobrol, kan nyatet tugasnya. Nah, berarti apa maksudnya? Maka ketika orang yang melakukan sholat subuh di awal waktu, apalagi berjamaah, di catatan malaikat malam dicatat ini si fulan sholat subuh berjamaah.
di catatannya malaikat malam. Di catatannya malaikat siang dicatat juga si fulan sholat subuh berjamaah. Berapa catatannya? 12. Subhanallah. Itu makna tafsir inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh, sholat fajar itu disaksikan dan dicatat oleh seluruh malaikat. Malaikat siang nyatat, malaikat malam nyatat. Subhanallah. Dari segi catatan, kalau bahasa orang sekarang udah menang apa? Menang banyak. Menang banyak kita. Jangan bisnis aja, ngobyek kita menang banyak, girang. Ini obyekan bisnisan urusan akhirat kudu menang banyak juga kita. Kan disebutnya tijarah nih. Di dalam Al-Quran ibadah kita ini sebenarnya perdagangan, perniagaan kita. Berarti kita harus untung banyaknya gimana? Tuh. Salat subuh dari segi apa lagi? Dari segi catatan kita menang banyak. Dari segi fadilah, man shalla subha jama'atan faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka orang itu dicatat telah melakukan dan telah menghidupkan semalam suntuk. Tapi harus diiringi dengan hadis sebelumnya, man shallal isya jamaah faka'annama qama al-laila nisfah. Karena orang kata Nabi, kalau baru sholat isya berjamaah doang, itu baru separuh malam. Gimana cara melengkapinnya, menyempurnakannya? Subuhnya harus berjamaah, maka dicatat kita orang yang telah menghidupkan semalaman suntuk. Subhanallah. Berarti kalau dicatat itu pahala. Kita dapat pahala menghidupkan semalam suntuk. Malam dari jam berapa itu? Dari jam 6 misalnya maghrib, terus sampai sebelum subuh. Hanya dengan menjaga dua sholat isya dan subuh secara berjamaah. Yang terakhir, sholat subuh dilihat dari segi jaminan. Oh, kan kita penting banget nih, ya. Beli HP nanya garansi gak nih? Motor asuransi ya, kan gitu. Apaan semua? Jaminan itu Allah dah kasih kita. Dengan apa? Sholat subuh. Man shalla subha kana fi dhimmatillah hatta yumsiya. Siapa orangnya yang sholat subuh, maka orang itu berada dalam tanggungan dan jaminan Allah. Sampai kapan dijamin sama Allah? Sampai sore. Nah, kalau dari sore, maksudnya sore sini sampai isya. Karena hadis Nabi yang satunya lagi, man shallal isya jamaah kana fi dhimmatillah hatta yusbih. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka orang itu di dalam tanggungan jaminan Allah sampai subuh. Seandainya mati, maka matinya mati syahid. Seandainya dia lagi berjuang melakukan satu urusan, dijamin sama Allah, dijaga. Maka orang yang sholat isya, pengertiannya bisa kata ulama, hartanya, keluarganya, dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Zimmatillah. Karena dalam tanggungan dan jaminan Allah. Tuh, kalau sholat isya ditanggung diri kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai subuh. Siapa yang sholat subuh ditanggung, jamin semuanya, kematiannya, keselamatannya, keberkahannya, rizkinya, usahanya, semuanya dijamin sama Allah. Sampai kapan? Kalau sholat subuh berjamaah sampai sore. Ini fadilah. Di antaranya sholat subuh, ya. Dari segi apa tadi? Catatan malaikat, apa lagi? Dari segi fadilah, ya. Seperti orang yang menghidupkan semalam. Ingat kan tuh? Yang ketiga dari segi apa tadi? Jaminan. Subhanallah. Kata Imam Haddad, seandainya fadilah sholat subuh berjamaah tidak ada fadilah 3 tadi, cuman atau aja misalnya begitu, cukup, ya.
Seandainya satu doang jaminannya, misalnya seandainya nih hadis Nabi cuma satu jaminannya, tanggungan Allah, dijamin sama Allah, cukup sebenarnya menjadi motivasi semangat buat orang untuk sholat berjamaah. Tapi luar biasa, begitu sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya, dikasih tuh hadis-hadis beliau sampaikan, karena semuanya atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena cintanya, sayangnya Nabi kepada kita umatnya ini. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kau mau bangun malam, usahainlah bangunnya sebelum subuh. Seandainya kau nggak bisa sholat tahajud, kau bisa dapatin sholat subuh berjamaah di awal. Karena ada juga sholat subuh berjamaah tengah hari, awal waktu. Afdhalus sholat as-sholatu fi awali waqtiha. Sholat yang paling afdal itu ya sholat di awal waktunya. Wal yakun, terakhir ya. Nah, begitu bangun, apa katanya yang kita baca? Dan hendaklah yang pertama kali mengalir dalam hati dan lisanmu zikrullah. Kan disuruh bangunnya kalau bisa sebelum subuh. Nah, alhamdulillah bisa bangun sebelum subuh. Begitu bangun, yang pertama kali terlintas dalam hati kita ataupun lisan kita juga adalah zikrullah. Doa sama Allah. Jangan bangun dari tidur HP langsung jalan. Masuk begini-begini mata. Lama banget, sampai seperempat jam nggak terasa itu waktu. Ya Allah. Ya. Buang dulu, tinggalkan semuanya itu. Keinginan-keinginan itu, bangun dari tidur, apa yang pertama kita baca? Zikrullah. Apa kalimatnya? Faqul 'inda dzalik alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu yang sering kita pakai ya. Karena nanti panjang. Ini awalnya itu katanya. Segala puji bagi Allah, bangun dari tidur alhamdulillah. Kalau saya mengamalkan dari Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri, kalau mau yang pakai silahkan. Sebelum baca ini, bangun dari tidur, sebelum ngucapin yang lain, ngusap 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ijazah dari Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri. Ijazah semuanya udah. Ya, yang mau pakai tambahan ya kan nggak banyak, bisa kan bacanya apa tadi? La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Jadi ada yang kita baca sebelum kalimat alhamdulillah, yaitu la ilaha illallah, langsung kita bertauhid, memantapkan akidah kita, insya Allah terus kita jaga itu dari pagi itu seterusnya tiap hari begitu insya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kami. Oh, kita habis mati itu tadi, mati sementara, karena roh kita diangkat sama Allah. Begitu bisa bangun berarti dibalikin. Sebab ada yang begitu tidur dipegang sama Allah, pegang terus sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita semua akan dibangkitkan ke hadapan Allah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengajian hari kalau besok Selasa subuh biasa yang mau hadir di Masjid Nurul Huda Poltangan ya. Kemudian Rabu di mana besok? At-Taqwa Jalan Kecapi. Ustaz Abdul Razak ya. Kemudian Jumat subuh kita kagak jauh ya, nggak jauh, saya bilang nggak jauh. Pasar Minggu putar dikit. Masjid Nurul Huda juga Poltangan, Jalan Haji Jaidi, deket dah ya, deket dulu bilang deket, nah, berangkat dah. Tapi kalau belum jauh ya, jauh dah jauh, tapi bilangnya deket kan ya. Itu pengajian setiap Selasa subuh juga saya ya. Nah, kemudian Sabtu
Sabtu Serengseng insya Allah udah mulai dibuka di Masjid Al-Ikhlas depan Avicenna. Sabtu yang lain juga di Al-Wiqayah. Kemudian Sabtu yang lain juga ada di Al-Bahjah. Kalau nggak salah bocorannya begitu, pengurusnya belum nelpon ya, gitu. Kemudian Ahad di mana besok? Al-Ibadah Kemang ya. Almarhum Haji Rahmani bin Haji Sa'awah ya, sekaligus haul insyaallah. Mudah-mudahan ini rencana ya. Kita minta ya Allah panjangin umur kita ya. Bisa masuk dan melakukan ini semua dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan yang Allah berikan. Tilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sekali lagi dikhususkan untuk donatur yang pada hari ini memberikan konsumsinya, yang pahalanya disampaikan untuk almarhum Bapak Arsaraja bin Sumaja dan Ibu Kamiyam binti Iraraja. Ya, mudah-mudahan dan juga semua orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam barzakh mendapatkan banyak cucuran rahmat dan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Tilka niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.